Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita masih diberikan satu lagi kesempatan untuk kita kembali memperingati, kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Kasih-Nya yang besar Dia curahkan bagi kita. Sebab itu mari malam hari ini persembahkan roh, jiwa dan tubuhmu untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Dan kita akan mulai ibadah kita di malam hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan saat sore malam hari ini. Kami boleh berkumpul, satu kerinduan kami. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terlebih di dalam kami menyambut hari kelahiran-Mu. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan kami boleh memuji, kami boleh menikmati Tuhan setiap hadirat-Mu pada saat sore malam hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, kami memuji, memuliakan Engkau saat sore hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Sukaria turut sembuh.
kita semua yang hadir di malam hari ini, kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Kita ditebus, kita diselamatkan oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Kristus dimanapun kita pergi dan berada. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah teguh berdiri di dalam Tuhan. Amin. Yang percaya kita dipilih dan ditebus oleh Tuhan, sorakan haleluya. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bertepuk tangan, berikan yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Katakan bersama. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dari kuduskannya. Membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari kuduskannya. Membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Mari jemaat Tuhan katakan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan Sekali lagi pujian bersama-sama. kami. Katakan terimalah pujian kami. Kemuliaan dan hormat kami. Kasih Tuhan. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, haleluya. Pujian dan sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan. Puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita malam hari ini. Dia memberikan kekuatan dan pemulihan buat setiap kita yang membutuhkan. Haleluya. Kasih Tuhan. Ketika hatiku gudang, jalan seolah tiada, berjalan dalam lembah yang
berjalan dalam lembah yang gelap, ingatlah Allah bekerja. Langkahkan kakimu dengan iman, setia berdoa, bertahan dalam pengharapan kokoh, sebab Yesus yang menolongku. Haleluya. Katakan ketika tiada daya. Ketika tiada daya, tak mampu lagi berharap, berjalan tanpa kekuatan, ingatlah Allah bekerja. Langkahkan kakimu dengan iman, setia berdoa, bertahan dalam pengharapan kokoh, sebab Yesus yang menolong. Langkahkan kakimu dengan iman, setia berdoa, bertahan dalam pengharapan kokoh, sebab Yesus yang menolongmu. Sebab Yesus yang menolongmu. Sebab Yesus yang menolongmu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, lagu atau pujian tema Natal kita di tahun 2023 ini mengajak kita, mengingatkan kita di dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang kita hadapi, mari terus setia. Mari terus melangkah dalam iman dan mari terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan setia menopang hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel yang terus bersama dengan kita. Dia setia menolong dan menyertai hidup kita. Saya kembali mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kamu nyatakan bahwa hanya Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkau terang dalam setiap langkah hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Mari katakan bersama-sama.
bertahan. Ini pengakuan kami. Harapan Engkau yang buat kami kuat sampai malam ini. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan kau kuatkan. Haleluya, haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Rasakan penyertaan-Nya dalam hidup. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah Sekali lagi bersama-sama beserta. katakan Immanuel, 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 Engkau beserta. sambil mengangkat kedua tangan katakan aku Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah sekali lagi engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Allah Immanuel. Kau yang selalu setia sertai hidup kami. Mari malam hari ini saudaraku, di waktu yang Tuhan beri bagi kita, angkat suaramu bagi Dia. Sembah Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Engkau juru selamat kami, Yesus. Hanya Engkau yang layak menerima segala pujian penyembahan kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kelahiran-Mu. Kau rela tinggalkan surga yang mulia untuk menebus dan menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Di malam yang gelap, malam yang sunyi, di tempat yang hina, Engkau rela lahir hanya untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Engkaulah juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Terima
sunyi senyap. Sekali lagi jemaat Tuhan, malam kudus, malam kudus. Terima kasih Tuhan, sunyi senyap, anak Maha Kudus yang telah bawa kami padamu di kandang Betlehem jadimu Tuhan langit dan dunia, Tuhan langit dan dunia. Terima kasih malam ini Tuhan, sekali lagi Engkau izinkan kami untuk kami dapat memperingati di mana Engkau lahir di dalam dunia ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar di dalam kami. Yesus lahir di dalam kami, menjadi penebus dosa kami. Sehingga malam ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, kami menikmati anugerah karena berkat Tuhan. Anugerah karena kelahiran-Mu yang datang ke dalam dunia, dikorbankan untuk kami. Sehingga malam ini Tuhan, kami penuh dengan sukacita. Kami memperingati hari kelahiran-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Roh hikmat, roh pengertian, pewahyuan menjadi bagian milik kami. Untuk kami dapat menangkap pesan firman-Mu malam hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Di malam yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara, kita mengadakan ibadah menyambut Natal. Kita hanya bisa mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Karena Dia lahir bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, malam yang kedua penuh dengan sukacita. Kemarin sudah kita lewati
malam yang pertama dengan penuh sukacita dan berkat. Terima kasih jemaat Tuhan yang telah membawa berkat. Saya melihat ya dipersiapkan dengan begitu baik, ya makanan yang dibawa berlimpah Bapak Ibu kemarin malam ya. Terus dibagikan kepada jemaat, dari jemaat untuk jemaat, sangat memberkati. Biarlah fellowship ini, kasih seperti ini terjalin di dalam gereja kita. Amin. Bersatu di dalam Tuhan sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebentar Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ada sebuah peristiwa di mana ketika Yesus berumur 8 hari, ada seorang yang bernama Simeon berbicara kepada Maria. Ya, sudah pernah diangkat oleh Ibu Pendeta Christina Tandri di ibadah Simeon Hana, berbicara tentang Simeon. Peristiwa itu ketika Yesus sedang berumur 8 hari, Yusuf dan Maria membawa ke bait Allah. Lalu berjumpa dengan seorang yang bernama Simeon. Lukas 2 ayat 34 sampai 35 dikatakan demikian. Lukas 2 ayat 34 sampai 35 ini perkataan dari Simeon kepada Maria yang ditujukan kepada Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini Yesus ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ayat 35. Dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri, ini tertuju kepada Maria, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara, Simeon berbicara seperti ini. Karena Simeon sudah dipersiapkan Allah. Perkataan ini bukan perkataan manusia, tapi keluar dari ilham Roh Kudus. Sehingga keluarlah perkataan ini. Saya memulai demikian Bapak Ibu Saudara. Natal yang pertama itu seperti persis yang dikatakan oleh Simeon. Di usia Yesus yang ke-8 hari, Natal yang pertama, awal-awal Natal, itu merupakan sebuah peristiwa yang tidak mengenakan bagi setiap manusia secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan Yesus. Tidak ada satu manusia pun saat Natal pertama mereka hidup secara langsung tidak langsung yang disangkutkan dengan kelahiran Yesus, hidupnya tidak mudah. Karena Simeon telah mengatakan ini dan ini adalah perkataan Allah. Lewat hambanya disampaikan kepada Maria dan Yesus. Dan itu terjadi. Semua orang yang disangkutkan dengan kelahiran Yesus, dengan Yesus akan menghadapi masa sukar di dalam hidupnya. Tapi perhatikan Bapak Ibu. Setiap orang yang bersangkutan dengan Natal yang pertama, bersangkutan dengan nama Yesus, orang ini bertahan dalam setiap tekanannya. Dan ketika mereka bertahan, mereka kuat menghadapinya. Alkitab mencatat nama-nama mereka. Dan lewat hidup mereka, penggenapan firman Allah, rencana Tuhan terjadi, rencana Tuhan terlaksanakan. Dan tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara, GPDI Theophilus tahun ini dalam Natal mengangkat tema Stand Firm. Berdiri kokoh untuk bertahan. Kenapa? Ini sikap yang perlu kita punyai di dalam hidup ini. Untuk kita bertahan. Natal yang pertama, saya sering katakan Bapak Ibu Saudara, tidak pernah dihiasi dengan pesta pora. Natal yang pertama tidak pernah dihiasi dengan acara yang begitu meriah. Tidak ada lilin Natal, tidak ada pohon Natal, tidak ada hadiah, tidak ada kado. Tidak ada semuanya yang seperti kita rayakan bertahun-tahun. Tapi Natal yang pertama dihiasi dengan linangan air mata. Dihiasi oleh jeritan orang banyak. Tidak mudah.
Bagi mereka yang mengalami semua ini dapat menerima kenyataan yang demikian. Tapi mereka semua bertahan. Bapak Ibu coba lihat. Tidak mudah bagi seorang yang bernama Maria. Di Natal pelayanan wanita Pantai Kosta, Ibu Pendeta Priscilla mengangkat tentang Maria. Bapak Ibu sudah diupload di YouTube, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Bagaimana Maria dapat bertahan? Tidak mudah, Bapak Ibu. Walaupun hari ini Maria menyandang status wanita yang paling bahagia seluruh dunia, hanya Maria. Kenapa? Rahimnya dipinjam, di dalamnya mengandung benih dari Roh Kudus, Yesus Kristus. Itu berkat bagi Maria. Tapi saya mau katakan tidak mudah bagi Maria. Belum bersuami, Alkitab mengatakan dia masih perawan, belum pernah bersetubuh. Malam itu dia didatangi malaikat dan dikatakan, engkau mengandung karena Roh Kudus. Tidak mudah Bapak Ibu. Ketika kalau hari ini terjadi Bapak Ibu Saudara, apakah Maria akan berbahagia? Tidak. Apakah dia akan menyampaikan puji Tuhan, saya mengandung benih dari Roh Kudus? Kira-kira orang yang mendengar percaya enggak Bapak? Tidak mudah untuk menghadapi realitas seperti ini. Bahkan Bapak Ibu saya merenungkan sepanjang hidup Maria. 33,5 tahun Yesus ada di dalam dunia. Dia harus melihat Yesus mati di atas kayu salib. Sebagai seorang ibu melihat anaknya menderita tidak mudah. Bahkan ketika Yesus sudah kembali ke surga dalam kehidupan Maria, tidak mudah Bapak Ibu. Karena setelah itu sejarah mencatat orang-orang Kristen mengalami aniaya. Bagaimana hidup Maria sebagai ibu Yesus? Masih berani dia apakah dia bangga terus mempertahankan aku ibunya Yesus? Tidak mudah untuk melewati semua. Tapi dari semua yang Maria Tuhan izinkan alami, Maria bertahan. Sehingga saat ini tidak salah Bapak Ibu, umat Katolik menaruh hormat kepada Maria lebih tinggi dari sama manusia. Karena Maria ini seorang yang luar biasa sehingga dia dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Allah yang terjadi. Tidak mudah. Tidak mudah bagi seorang Yusuf. Walaupun Alkitab mencatat dengan jelas belum menikah dengan Maria, tapi sudah tunangan, tapi Maria dinyatakan hamil. Itu tidak mudah. Itu sebab karena Yusuf orangnya tulus, Yusuf itu baik, dia bertanggung jawab. Alkitab mengatakan dia merencanakan untuk menceraikan Maria. Supaya apa? Supaya Maria ini bebas dari hukuman. Ancamannya rajam batu. Tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah juga bagi Yusuf setelah mengetahui Maria hamil, malaikat datang. Jangan takut, ambil Maria sebagai istrimu. Alkitab mencatat selama mereka sudah menikah, selama Maria mengandung Yesus, Yusuf tidak pernah berhubungan dengan Maria. Tidak pernah mengadakan hubungan badan dengan Maria. Saya mau katakan itu tidak mudah. Semua orang yang bersangkutan dengan Yesus di awal saya katakan tidak mudah. Tapi mereka bertahan. Sehingga Alkitab mencatat kisah-kisah mereka dengan luar biasa. Tidak mudah bagi seorang Majus. Banyak sekali penafsir. Majus ini orang Persia, Majus dari mana? Alkitab mengatakan dia dari timur. Perjalanan mereka kalau dihitung itu membutuhkan waktu 2 tahun lebih. 1 tahun sampai 2 tahun. Mereka berjalan malam. Siang harus tidur, malam berjalan karena perjalanan mereka dituntun oleh bintang. Alkitab mencatat demikian. Tidak mudah mereka melakukan itu. Tapi mereka terus melakukan perjalanan dituntun oleh bintang. Sehingga mereka menemukan bayi Yesus. Tidak
tidak mudah. Apalagi ketika mereka masuk Yerusalem, Alkitab mencatat mereka bertanya-tanya, di mana bayi raja yang baru lahir? Gempar Yerusalem akibat dari gara-gara orang Majus masuk Yerusalem. Mereka tanya, bintang sudah tidak ada. Alkitab mencatat seolah-olah bintang sudah tidak menuntun. Mereka tanya kepada orang Yerusalem, mana Yesus? Mana bayi Yesus? Gempar seluruh Yerusalem. Herodes dengar, loh ada raja yang lahir. Apa yang terjadi Bapak? Herodes perintahkan bayi anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Akibat siapa? Akibat orang Majus. Seandainya orang Majus sabar menunggu bintang. Walaupun bintang itu Alkitab mengatakan tidak ada. Ya, bintang itu tidak muncul lagi. Kalau mereka mau bersabar, mungkin tidak terjadi pembunuhan anak laki-laki. Kalaupun harus digenapi, tidak bersinggungan dengan orang Majus. Tidak mudah. Tapi mereka semua jalani. Sehingga ketika mereka ketemu bayi Yesus, mereka persembahkan persembahan. Dan persembahan itu menghidupi Yesus, Yusuf dan Maria ketika mereka harus lari ke Mesir. Semua rancangan Allah begitu sempurna. Saya mau katakan tidak mudah Bapak. Dan mereka adalah orang-orang yang bertahan di dalam setiap penggenapan firman Allah. Mereka menerima apa yang menjadi bagian mereka untuk mereka lakukan. Dan renungan singkat malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari jadi anak Tuhan yang dapat berdiri kokoh. Amin. Dapat bertahan. Saya mau katakan Bapak Ibu, tidak mudah. Kalau kita melihat dari peristiwa anak-anak yang dibunuh oleh Herodes, tangisan begitu luar biasa malam itu. Jeritan sehingga Alkitab mengatakan mereka tidak dapat dihibur lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan anak 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Tentara Herodes masuk ke rumah-rumah, diambil, dibunuh di depan orang tuanya. Betapa sedih. Hari itu adalah suasana Natal yang pertama. Jeritan tangisan yang luar biasa. Semua yang berhubungan dengan Yesus persis yang dikatakan oleh Simeon. Mendatangkan perbantahan. Saya mau katakan Bapak Ibu, tidak mudah. Itu mau menggambarkan Bapak Ibu, bahkan tidak hanya seluruh Bethlehem. Tidak hanya Yerusalem yang gempar. Seluruh dunia bergerak. Coba kita lihat Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Di sini luar biasa Bapak Ibu, firman Tuhan melukiskan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Tuhan pakai Kaisar Agustus karena dia berkuasa waktu itu. Menyuruh untuk mengadakan sensus, kembali mendaftar ke daerah masing-masing. Kenapa ini terjadi? Semuanya untuk membawa Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem. Kenapa harus terjadi di Bethlehem? Karena nubuatan Mesias harus lahir di Bethlehem. Bahkan bayangkan Bapak Ibu, untuk membawa Yesus lahir di Bethlehem, seluruh dunia berdiputar oleh Allah. Mudah? Tidak mudah untuk zaman itu Bapak Ibu. Mereka diputar demikian rupa, memerlukan waktu dan ketepatan waktu yang luar biasa. Sampai membawa Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem, lahirlah Yesus. Bapak Ibu Saudara, yang saya angkat ini memberi gambaran Bapak Ibu kepada kita sekarang. Kekristenan kita bukan hal yang murahan. Kekristenan kita itu harganya mahal. Memang Bapak Ibu Saudara, hutang dosa kita siapa yang bayar? Yesus. Kita terima anugerah, saya tidak mau katakan gratis. Kita terima anugerah. Anugerah itu sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi itu diberikan kepada kita. Yesus yang bayar semua lunas.
Sehingga keselamatan kita terima. Dan hari ini ketika keselamatan sudah diterima, Bapak Ibu, tiap hari kita harus bayar harga jaga keselamatan itu. Amin. Amin. Itulah kekristenan. Itulah kenapa kita harus bertahan. Pertahankan keselamatan itu. Mengapa harus dipertahankan? Harganya mahal. Dengan darah Yesus kita ditebus. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertahan di dalam kebenaran. Bertahan dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu. Mungkin hari ini, besok, bulan depan, tahun depan. Mungkin tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi ujungnya percayalah Bapak Ibu. Ada sebuah kemuliaan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Amin. Amin. Matius 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22. Dikatakan demikian. Matius pasal 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Konteks dari ayat ini. Bagaimana ketika murid-murid akan mengaku Yesus, maka penderitaan akan dialami, aniaya akan dialami. Sehingga Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus sudah berikan ini, sudah dituliskan dalam Alkitab. Tidak mudah. Seperti Simeon katakan, mendatangkan perbantahan tidak mudah. Tapi Yesus katakan, siapa yang berdiri teguh, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya. Bukan dapat hadiah fana, bukan mendapatkan anugerah dari duniawi. Tapi merupakan keselamatan yang kekal. Yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang bertahan. Ditegaskan sekali lagi oleh Yesus. Matius 24 ayat 13. Awal penderitaan. Di mana Yesus sampaikan kepada murid-murid, dia katakan, engkau akan dianiaya karena namaku. Yesus katakan lagi dalam Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau sudah diulang 2 kali Bapak Ibu. Berarti ada sesuatu yang harus kita hadapi di dalam dunia ini. Haleluya. Masih mau cinta iring Yesus? Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kelahiran Yesus. Katakan oleh mereka, beri dia nama Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itu sebab kita dapat mampu bertahan. Amin. Amin. Yakobus 1 ayat 12. Menutup renungan singkat malam hari ini. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Perhatikan Bapak Ibu, kata berbahagia memakai kata sama dengan Matius pasal 5, makarios. Diberkati dengan penuh kelimpahan orang yang bertahan dalam pencobaan. Apa pencobaan ini? Saya lihat dalam bahasa aslinya ada beberapa pengertian. Siapa yang bertahan di dalam ujian kesetiaan. Alkitab mengatakan ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Pencobaan di sini artinya siapa yang bertahan dalam integritas, dia akan menerima kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Kata pencobaan juga adalah merupakan godaan berbuat dosa. Godaan untuk melakukan hawa nafsu. Ini yang harus kita perhatikan. Siapa yang bisa bertahan di dalam godaan untuk berbuat dosa dan hawa nafsu, dialah yang akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Dalam kata pencobaan mempunyai pengertian juga
godaan dari iblis untuk mengalihkan Yesus dalam hidup kita. Siapa yang bertahan? Selakali Yesus tetap Yesus, Dia yang akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Lewat setiap ujian, lewat setiap kesulitan, lewat setiap kesengsaraan, membuat kita semakin dapat bertahan. Siapa yang dapat bertahan, tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Amin. Bapak Ibu, tidak kebetulan tema ini diambil oleh gereja kita. Karena kita akan menghadapi situasi yang akan menguji iman kita. Apa yang akan terjadi di tahun 2024? Tidak ada satupun yang dapat kita prediksi. Tetapi yang kita tahu malam ini, Dia Allah Immanuel. Amin. Amin. Coba J. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan betapa Allah setia di dalam hidup kita. Kalau kita lihat perjanjian baru, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh umat Israel, hukumannya itu mengerikan. Yang kita ketahui, mereka sampai dibinasakan oleh tangan Allah sendiri. Tetapi hari ini kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Berapa banyak kita sakiti hati Tuhan hari-hari ini. Berapa banyak kita tukar posisi Tuhan. Hanya untuk hal-hal yang duniawi, hal-hal yang fana. Tapi hari ini kita akan lihat terus. Tuhan tetap setia. Dalam Timotius mengatakan, sekalipun kita tidak setia, Dia Allah yang setia. Karena Allah tidak dapat melanggar firman-Nya. Dia setia kepada kita. Kalau kita mengerti kebenaran ini Bapak Ibu, kita akan mampu bertahan menghadapi hari-hari di depan kita yang tidak menentu, yang tidak ada kepastian. Kita akan berdiri teguh. Amin. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Karena Dia Allah Immanuel. Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Haleluya. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Sekali lagi katakan Immanuel, 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 Immanuel.
Engkau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Immanuel. Sambil mengangkat kedua tangan kita, Kau kuatkan aku bertahan. Ya Tuhan, kami taruh harapan kami hanya kepada Allah Immanuel. Engkau yang mampukan kami untuk dapat berdiri, bertahan, menghadapi dunia yang semakin jahat. Haleluya. Karena Engkau telah buktikan kesetiaan-Mu. Malam ini Kau lahir bagi kami, menebus dosa kami. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku. Haleluya, haleluya. Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Berikan tepuk tangan untuk Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita menaikkan syukur. Kita sembah Tuhan, ucapkan terima kasih untuk Allah Immanuel, penyertaan yang begitu ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambil mengangkat kedua tangan sekali lagi. Dia Allah Immanuel. Dia Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dia tidak hanya beserta di samping kita, tetapi Dia hidup di dalam kita. Allah Immanuel dalam saya. Haleluya. Namanya disebut Immanuel. Sekali lagi. Immanuel, Immanuel. Haleluya, haleluya. Immanuel. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Immanuel. Allah serta di dalam saya. Allah serta. Haleluya. Dalam saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Malam ini Tuhan, hati kami limpah ucapan syukur. 2 hari kami beribadah memperingati hari kelahiran-Mu. Kami masuk dalam bulan di mana kami memperingati kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini. Engkau korbankan putra tunggal Allah Yesus Kristus ada di dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang ibadah 2 malam ini Tuhan. Dan sukacita-Mu melingkupi kami. Kembalikan kami besok pagi dalam ibadah raya hari Minggu. Kami akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Bukti nyata Engkau berkorban bagi kami. Engkau hancur di atas kayu salib. Darah tercurah di atas kayu salib untuk menebus, mengampuni kami. Sehingga kami menikmati anugerah oleh kemurahan Allah. Mampukan kami untuk terus bertahan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Dalam setiap permasalahan yang akan terjadi di depan kami. Tapi kami punya Allah Immanuel. Allah yang menyertai hidup kami. Sepanjang bulan ini kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Rangkaian Natal Jemaat GPDI Theophilus. Dimulai dari Natal Wadah dan Cabang. Tuhan tolong, Tuhan atur semuanya. Agar dalam setiap rangkaian perayaan yang kami adakan. Hanya kami merayakan secara jasmani, tapi ada berkat-berkat rohani yang kami peroleh dan menambahkan sukacita di dalam kami sehingga kami semakin mengasihi Engkau. Acara Natal kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. 24 dan tanggal 25. Kami persiapkan semuanya dan rancangan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menolong. Panitia yang telah diberikan tanggung jawab, diberikan hikmat oleh Tuhan. Dapat mengatur semuanya. Yang terbaik kami akan kerjakan Tuhan. Kami akan mempersiapkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Cuaca Engkau beri cuaca yang baik Tuhan. Setiap pelaksanaannya semua berjalan dengan baik. Dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sampai acara tutup tahun tanggal 31. Kami letakkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami terunggah juga setiap Natal yang diadakan Natal Bamak, Natal Raja Wali. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong rangkaian Natal sepanjang bulan ini. Mendatangkan sukacita. Mengabarkan Injil sukacita kepada setiap orang yang belum mendengar. Sehingga lewat peristiwa Natal ini kami menikmati kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ada berkat-berkat jasmani yang telah dipersiapkan oleh jemaat Tuhan dan akan dibagikan dan akan kami nikmati. Bubui berkat di atasnya. Kuduskan dengan firman-Mu berkat ini. Berkat jasmani ini akan memberikan kekuatan baru untuk kami pakai untuk memuji memuliakan Engkau dan melayani Tuhan. Tangan-tangan yang telah berkorban Tuhan berkati dengan lipat kali ganda. Sehingga lewat semuanya kami menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami akan mengakhiri rangkaian ibadah menyambut Natal. Kami akan mengangkat tangan. Kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus. Penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami, 2, 3. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.